bergabung di sana. Selamat malam Mbak Aminati Juria. Terima kasih sudah hadir di ruang bual Kolacino kita. Pertanyaannya adalah, pertanyaan saya Mbak Nia, bagaimana kita bisa mengacu satu buku KBBI terbaru yang terus ada perubahannya setiap tahunnya. Sementara kita punya buku keluaran tahun yang sebelumnya diperbaharui. Nah, apakah sebentar diperbarui? Apakah sastra? Lalu selanjutnya pertanyaannya, apakah sastra untuk penulis pemula seperti saya sering bingung mengacu kepada KBBI terbaru dan akhirnya buku lama tidak terpakai. Akhirnya KBBI Google yang banyak dipakai. Nah, begitu Mbak Nia. Ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu terakhir dicetak edisi keempat. Aduh, saya masih harus ke sana ya ambil bukunya. Saya tadi lupa harusnya aku taruh di sini. Udah, enggak apa-apa. Edisi keempat. Kemudian edisi ketiga, keempat. Atau aku ambil sebentar, Mbak? Nggak usah. Nggak usah lah Mbak Nia. Kira-kira saja lah. Iya. Waktunya soalnya. Kira-kira harusnya. Ya, oke. Mbak siapa tadi? Mbak Aminati Juria. Mbak Aminati. Jadi apa yang dilihat? Mungkin melihat kosakata di dalam kamus ya. Untuk untuk menuliskan sebuah puisi dia harus melihat lagi yang tadi saya katakan, dia harus memahami. Untuk mendapatkan mempermudah itu ambil di ini yang daring, yang KBBI daring, edisi keempat kalau nggak salah, edisi keempat. Nah itu memang ada tambahan kosakata, tidak ada yang berubah kok sebetulnya. Yang berubah apanya? Saya rasa dari KBBI 1, 2, 3, 4 itu malah penambahan kosakata. Ada pembetulan definisi, tapi kalau katanya tidak berubah. Jadi bisa dilihat memang di daring. Kalau terbitan itu tebal sekali sih, memang tebal sekali, dan sampai sekarang kayaknya Badan Bahasa belum mengeluarkan yang tebal, tapi mengeluarkannya dalam bentuk daring, online. Jadi bisa diambil di Google. Masukkan ke ke namanya ini apa ini? HP. Iya, HP. Kamus daring, masukkan ke HP saja. Nah, itu saja. Oke. Terus selanjutnya ini Mbak Nia ada pertanyaan lagi dari Romi Sastra. Pertanyaannya adalah, pertanyaan saya. Selamat malam Romi, terima kasih sudah setia hadir di ruang bual Kolacino GSM. Pertanyaannya adalah, pertanyaan saya Mbak Nia, bagaimana bentuk kepadatan suatu isi puisi itu ya? Jadi dia menanyakan tentang bagaimana sih membuat puisi yang padat itu, gitu mungkin ya. Ya, seperti itu. Oh, iya. Romi ngetes nih, Sebetulnya Romi sudah paham. Oke. Yang penting begini, menulis puisi itu apa sih yang ingin disampaikan ya bagi saya ya? Apa sih yang ingin disampaikan di dalam sebuah puisi? Intinya itu nanti akan tertangkap ketika kata-kata yang digunakan itu terpilih dengan tepat, lalu dia menggunakan rima agar yang tertata, lalu tidak seperti menulis cerpen, mendeskripsikan semua yang ingin dia ungkapkan. Jadi kalau puisi itu lebih padat, kata-katanya terpilih. Saya juga kalau menulis juga belum bisa, mungkin tidak sebagus punya Romi Sastra. Saya rasa Romi tahu bagaimana sebuah puisi yang padat itu. Yang penting dalam sebuah puisi itu tertangkap apa yang ingin dikemukakan oleh penulisnya. Misalnya
bercerita tentang ibu. Tidak perlu kata ibu itu, misalnya bagi saya ya, ibu itu berulang-ulang dituliskan di dalam puisi itu. Sekali disebutkan, lalu yang lainnya menggambarkan sosok ibu yang dia ingin ungkapkan di dalam larik-larik kata-kata yang berikutnya. Nah, itu nanti akan tertangkap oleh pembaca. Kemudian tentang rindu. Nah, ini kemarin saya melihat beberapa puisi tentang rindu. Setiap larik itu ada kata rindu, 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 rindu. Kalau saya menulis, mungkin yang membacakan nanti yang ini ya. Dalam satu bait, hindari kata itu berulang. Kecuali repetisi ya, untuk kepentingan repetisi perulangan ya, itu memang bagus. Misalnya itu indah. Tetapi kalau tidak ada maksud untuk repetisi, dia hanya ingin bercerita tentang rindu itu tidak akan tertangkap rasa rindunya. Kalau saya menulis seperti itu. Mungkin begitu, Romi. Oke, ya. Terima kasih Mbak Nia. Ada satu lagi pertanyaan, tapi teman saya itu tadi sudah hadir, katanya keluar masuk. Mungkin sinyalnya jelek, tapi sempat mengirimkan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada Mbak Nia. Pertanyaannya adalah, Mbak Nia, bagaimana ketika kita ingin memulai menulis buah esai, tanya begitu. Apa yang sebenarnya yang kita harus lakukan? Apa mengumpulkan bahan atau hal yang akan dibahas atau seperti apa gitu? Ini yang bertanya namanya Suliana dari Banyuwangi, jauh nih, Jawa Timur. Oke. Halo Mbak Suliana, bagus sekali. Nanti nulis esai deh ya, nanti di berikutnya ini. Ya yang jelas seperti saya katakan, kalau esai itu kita ingin menulis topik apa sih di dalam esai itu. Kemudian tujuannya apa esai itu ditulis. Lalu sasaran esai itu siapa? Kira-kira untuk siapa pembacanya? Untuk siswa SMA, SLTA, atau untuk mahasiswa, atau untuk umum, atau untuk wanita, untuk laki-laki, untuk pedagang. Jadi sasaran dan tujuannya harus jelas. Memang harus memilih bahan. Bahan kan banyak ya di dalam kehidupan ini. Kemudian bahan-bahan itu tentukan gagasan-gagasan utamanya, baru ditulis. Memang harus tanpa harus ada pengetahuan dulu, harus dengan membaca dulu, saya katakan. Semuanya kalau mau menulis mesti harus banyak membaca. Jadi yang penting topiknya apa? Esai. Mbak Risa kan pernah menulis esai itu ya, yang esai dalam bentuk puisi, apalagi lebih sulit kan? Lebih harus yang benar-benar benar-benar up to date dan benar-benar fakta yang ada di masyarakat. Nah itu digali dulu, dicari dulu bahan-bahannya, lalu gagasannya apa ya yang ingin aku sampaikan kepada pembaca. Jadi topiknya harus jelas dulu, dipilih topiknya. Saya ingin bercerita tentang COVID misalnya ya, COVID-19. Atau bercerita tentang obatnya. Atau bercerita tentang bagaimana cara penyembuhannya. Itu kan satu masalah COVID, tapi kita bisa topiknya berbeda-beda. Jadi memang harus menentukan topik. Ya.